Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Pada video ini, saya akan mengangkat topik mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam hal penyampaian pesan, gagasan, pikiran, atau perasaan kepada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif merupakan satuan-satuan lingual yang diutarakan seorang penulis atau pembicara kepada pendengar atau pembacanya, dan si pembaca atau si pendengar dapat mengerti, dapat memahami apa yang disampaikan sebagaimana si penulis atau si pembicara memaknai apa yang ia sampaikan. Ya, singkatnya, kalimat efektif adalah kalimat yang jika kita dengar atau kita baca, kita dapat memahaminya dengan mudah. Ya, kita dapat memahami apa yang disampaikan dengan mudah. Itu adalah kalimat efektif. Nah, sangat penting bagi seorang penulis atau orang-orang yang biasanya diharuskan berbicara di depan umum untuk memahami konsep kalimat efektif, agar apa yang disampaikan dapat diserap dengan baik dan benar. Nah, ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu kita pertimbangkan dan selanjutnya harus kita kuasai terkait penyusunan kalimat efektif. Aspek-aspek itu adalah keutuhan, kesejajaran, kefokusan, kehematan, kecermatan, kelogisan, dan kevariasian. 7 aspek ini adalah hal-hal yang perlu dikuasai untuk membangun sebuah kalimat yang efektif. Kita akan membahas aspek ini satu persatu. Yang pertama, aspek keutuhan. Keutuhan adalah kesepadanan struktur dan makna dalam kalimat. Setiap unsur kalimat harus memiliki kesatuan makna. Dan untuk mendapatkan keutuhan makna, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini sudah ada 3 contoh mengenai keutuhan dalam kalimat. Contoh yang pertama adalah, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kemudian, dia yang pergi meninggalkan saya. Dan yang terakhir, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ya, kita perhatikan ketiga kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ada kekaburan makna dalam kalimat ini. Yang pertama, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Preposisi bagi di sini ini mengaburkan kalimat, mengaburkan makna kalimat. Ya, jadi dalam membangun sebuah kalimat efektif, khususnya untuk aspek keutuhan, sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan preposisi di depan kalimat. Ya, jadi kalimat yang benar atau bukan kalimat yang benar ya, tetapi kalimat yang lebih efektif dapat kita rubah menjadi semua peserta ya diharapkan hadir tepat waktu tanpa preposisi bagi. Kemudian kalimat yang kedua, dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, salah satu hal juga yang perlu diperhatikan dalam keutuhan sebuah kalimat, jangan sekali-kali menaruh yang atau menaruh kata yang di antara subjek dan predikat. Kenapa? Karena apabila ada kata yang di antaranya, nanti akan menjadi kabur yang mana subjek, yang mana predikat. Karena kata yang ini berfungsi untuk menyambung subjek dan predikat, kemudian bisa menjadi satu frasa yang kemudian dapat disalahartikan menjadi subjek. Ya, padahal itu terdiri dari 2 fungsi. Jadi di sini yang harus kita hapuskan. Kemudian kalimat yang lebih efektif akan menjadi dia pergi meninggalkan saya, bukan dia yang pergi meninggalkan saya. Kecuali mungkin kalimat ini digunakan dalam kalimat-kalimat puitis, tetapi kalau dalam kalimat ilmiah atau dalam bahasa ilmiah, kalimat-kalimat seperti ini harus dihindari. Kemudian pada kalimat yang ketiga, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ya, kalimat ini menjadi tidak efektif karena terdapat pengulangan subjek. Ya, dalam keutuhan kalimat diusahakan ketika subjek itu sama, subjeknya hanya muncul sekali. Ya, Anda lihat di sini adik merupakan subjek, tetapi adik muncul lagi di tengah-tengah kalimat. Alangkah baiknya apabila kalimat ini menjadi
Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ya, bukan adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ya. Kemudian, setelah kesepadanan, ada aspek yang kedua, yaitu aspek kesejajaran. Ya, aspek kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Ya, kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Contoh, ya. Perusahaan harus mengkaji kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan karyawan. Nah, Anda lihat pada kalimat ini terdapat kata mengkaji, kemudian pengambilan, dan kesejahteraan. Ya, kita lihat sebenarnya ada beberapa kata di sini, kata-kata yang baru saya sebutkan tadi, harus dijadikan sejajar atau sepadan. Di sini kita menggunakan verba atau kata kerja, sementara pada kata yang kedua dan ketiga yang seharusnya sejajar menggunakan nomina, pengambilan, dan kesejahteraan. Nah, alangkah baiknya ketika kata-kata yang mengikuti ini juga sejajar dengan kata yang pertama, yakni kata pengambilan dan kesejahteraan, bisa kita ubah menjadi verba aktif sebagaimana kata mengkaji. Sehingga kalimat ini akan menjadi perusahaan harus mengkaji kebijakan dalam mengambil, bukan pengambilan ya, dalam mengambil keputusan untuk menyejahterakan, ya, bukan untuk kesejahteraan, tetapi untuk menyejahterakan karyawan, ya. Kemudian yang kedua, polisi menangkap pencuri itu karena telah diketahui keberadaannya. Nah, ini juga contoh kalimat yang tidak efektif karena bentuk-bentuk yang seharusnya sejajar di sini direalisasikan dengan tidak sejajar, yakni di sini ada verba aktif menangkap. Kemudian verba yang selanjutnya merupakan verba pasif. Alangkah baiknya kalau verba pasif diubah menjadi verba aktif, atau verba pasifnya atau verba aktifnya yang diubah menjadi verba pasif. Sehingga kalimat ini bisa menjadi polisi menangkap pencuri itu karena telah mengetahui keberadaannya. Jadi menangkap dan mengetahui, bukan menangkap dan diketahui. Kemudian ada opsi yang ketiga, pencuri itu ditangkap polisi karena keberadaannya telah diketahui, ya. Jadi di sini juga sama, ditangkap dan diketahui. Oke. Jadi seperti itu. Kesejajaran adalah bentuk-bentuk verba atau nomina yang ada di dalam situ. Predikat khususnya, predikat dalam kalimat itu harus sejajar dengan konstituen-konstituen yang mengikutinya. Kemudian di sini ada kefokusan. Kefokusan ini merupakan penegasan atau penekanan, ya, kepada ide pokok di dalam sebuah kalimat, ya. Contohnya, saya sudah baca buku itu, ya. Kalau kita lihat kalimat ini sebenarnya sudah benar, ya. Tetapi kalau Anda ingin membuat kalimat ini menjadi lebih efektif, kita dapat memberikan penekanan dengan mengubah konstruksinya, ya. Misalnya kalimat ini kita bisa ubah menjadi buku itu sudah saya baca. Ya, kalimatnya menjadi lebih tegas karena ide pokoknya itu, ya, kita berikan penekanan dengan mengubah strukturnya. Kemudian ini, saya sudah lihat makanan itu sudah busuk. Ya, inti dari kalimat itu atau inti dari kalimat ini adalah makanan itu sudah busuk. Ya, kalau kita ingin memberikan penegasan, intinya kita bisa pindahkan di depan sehingga menjadi makanan itu sudah busuk. Saya sudah lihat. Ya. Kemudian setelah kefokusan, ya, kita akan bertemu dengan aspek yang selanjutnya, yaitu aspek kehematan. Ya. Nah, aspek kehematan adalah penanggalan kata-kata mubasir dalam kalimat. Tapi perlu kita ingat bahwa kata-kata mubasir di sini berarti kata-kata yang jika kita tidak gunakan, itu tidak akan memengaruhi nilai makna dari sebuah kalimat. Ya, contohnya di sini ada beberapa contoh saya sediakan di sini. Rapat akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 20 bulan September tahun 2017. Ya, kita lihat, Anda bisa lihat di slide ada kata-kata yang saya cetak tebal, yakni hari, tanggal, bulan, dan tahun.
Itu adalah kata-kata yang saya anggap mubazir. Kenapa? Karena ketika kata-kata ini dihilangkan, kalimat menjadi lebih efektif, karena menjadi lebih pendek, dan kemudian kata-kata itu meskipun hilang tidak akan mempengaruhi kalimat, ya. Coba kita coret, kemudian rapat akan diadakan pada Rabu 20 September 2017. Kalimat menjadi lebih lugas dan efektif, ya. Kemudian contoh yang kedua, sidang pansus dimulai pukul 08.30 pagi dan berakhir pada 17.30 sore, ya. Kata-kata yang dicetak tebal, pagi dan sore, dapat kita hilangkan seperti ini, ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara 8.30 itu pasti pagi. Apalagi pada bentuk yang setelahnya terdapat pukul 17.30, ya. Tidak ada 17.30 pagi, ya. Di mana-mana, ya, 17.30 itu pasti sore menjelang malam, ya. Sehingga dapat dipastikan 0.30 itu pagi, 17.30 itu sore. Makanya kalimat yang efektif akan menjadi sidang pansus dimulai pada pukul 0.30 dan berakhir pada 17.30. Kemudian contoh yang berikut, ibu ke pasar untuk membeli beras, ya. Kata untuk di sini bisa kita hilangkan sehingga menjadi ibu ke pasar membeli beras. Tidak perlu ada kata untuk di situ, karena tidak mengubah konstruksi atau tidak mengubah nilai makna yang ada di dalam kalimat. Kemudian ini pasti sering kita gunakan dalam perbincangan sehari-hari. Dia sudah naik ke atas, dia sudah turun ke bawah, dia masuk ke dalam, ya. Yang namanya naik pasti ke atas, ya. Yang namanya turun pasti ke bawah, ya. Yang namanya ke dalam dia pasti masuk, ya. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang tidak efektif, sehingga perlu diefektifkan dengan cara menanggalkan salah satu bagian kalimat, ya. Kita tinggal pilih dia sudah naik atau dia ke atas. Kemudian contoh yang selanjutnya, dia sudah turun atau dia ke bawah, tinggal pilih, ya. Kemudian yang terakhir, dia sudah masuk atau dia ke dalam. Simpel itu, ya. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak perlu digunakan, jangan digunakan, ya. Kemudian ada aspek yang selanjutnya, yakni aspek kecermatan, ya. Kecermatan berarti kalimat tidak bersifat ambigu atau tidak menimbulkan tafsir ganda, ya. Misalnya, saya berikan contoh di sini, guru baru pergi ke ruang guru, ya. Kalau ini dalam konteks ragam lisan, kita bisa mengetahui dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Kenapa? Karena kita bisa mengenalinya melalui intonasi. Guru baru pergi ke ruang guru. Guru baru pergi ke ruang guru, ya. Tetapi kalau seandainya kalimat ini tertera dalam ragam lisan, ya, kalimat ini menjadi rancu, ya. Kenapa? Karena ada dua tafsir tadi. Ini maksudnya ada guru baru yang pergi ke ruang guru, atau ada guru yang baru saja pergi ke ruang guru, ya. Kenapa rancu? Karena kita lihat pada kalimat ini tidak disertai dengan tanda baca, sehingga penggunaan tanda baca khususnya dalam ragam tulis itu sangat-sangat diwajibkan, ya. Kita bisa jadikan seperti ini, guru baru pergi ke ruang guru, ya. Kemudian yang kedua, guru baru pergi ke ruang guru, ya. Jadi penggunaan tanda baca di sini sangat-sangat krusial keberadaannya. Kemudian setelah aspek kecermatan, ya, kita akan bertemu dengan aspek kevariasian, ya. Aspek kevariasian ini dapat kita lakukan dengan mengubah struktur kalimat atau diksi yang terdapat di dalam kalimat tersebut sehingga kalimat menjadi efektif, ya. Kita lihat contoh di sini. Pemerintah melakukan penghematan APBN. Ini sebenarnya bukan kalimat yang salah, ya, tetapi terkadang, ya, untuk menghindarkan supaya pembaca atau pendengar itu dia tidak dilanda kebosanan, kita perlu melakukan sebuah strategi agar komunikasi berjalan lancar dan efektif, yaitu dengan melakukan variasi. Dan salah satu variasinya akan menjadi seperti ini. Penghematan APBN dilakukan pemerintah. Nah, ini dilakukan dengan cara yang satu ini merupakan kalimat aktif, kemudian divariasikan dengan mengubah struktur menjadi kalimat pasif. Namun, maknanya tetap sama. Atau kita bisa mengganti salah satu
kata di sini ya, mengganti dengan diksi yang berbeda atau pilihan kata yang lain. Nah, pemangkasan APBN dilakukan pemerintah ya. Kemudian setelah aspek kevariasian, aspek yang terakhir adalah aspek kelogisan ya. Aspek kelogisan ini berbicara tentang bagaimana sebuah kalimat itu harus masuk akal ya, atau harus diterima dengan akal yang sehat. Nah, terkadang ya, seringkali kita melakukan atau seringkali kita berkomunikasi dengan satuan-satuan lingual yang tidak logis ya. Contoh, Anda pasti sering menggunakan ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Coba Anda bayangkan, kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Ini yang dipersilakan siapa? Si bapaknya atau si waktunya? Si bapaknya ya. Atau, kalaupun itu memang waktu yang dipersilakan, adakah waktu dapat dipersilakan? Waktu itu sudah tersedia ya. Kita tinggal menikmati saja waktu itu ya. Sehingga kalimat ini tidak masuk akal. Dan alangkah baiknya kalau kita menghindari jenis-jenis kalimat seperti ini dan langsung kita gunakan dengan kalimat yang lain. Misalnya seperti ini ya. Disilakan kepada Bapak untuk membawakan sambutan di depan, atau disilakan kepada Bapak untuk maju ke depan membawakan sambutan, atau dipersilakan kepada Bapak untuk maju ke depan di atas panggung untuk membawakan sambutan atau membawakan pidato. Jangan menggunakan kata-kata seperti ini atau kalimat seperti ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Begitu juga dengan contoh yang ini ya. Kita lihat, untuk mempersingkat waktu. Wow, untuk mempersingkat waktu. Ini apakah kita sudah bisa menyamai level ketuhanan ya? Setahu saya hanya Tuhan yang dapat mempersingkat waktu ya. Dia sudah memberikan kita waktu, dan waktu itu tinggal kita yang nikmati saja ya. Kalau orang bilang sampai lebaran monyet pun waktu itu tidak akan dipersingkat ya. Selamanya dalam sehari hanya ada 24 jam. Selamanya 1 menit itu 60 detik. Selamanya 1 jam itu 60 menit. Tidak dapat dipanjang-panjangkan dan tidak dapat dikurang-kurangkan. Ya, sehingga bentuk-bentuk kalimat seperti ini harus dihindari. Kita bisa ganti dengan kalimat ini. Memanfaatkan waktu yang ada atau memanfaatkan waktu yang tersedia. Kita akan titik ya. Memanfaatkan waktu yang telah diberikan Tuhan, kita akan titik ya. Jangan sampai menggunakan untuk mempersingkat waktu, kita akan mulaikan acara ini. Tidak bisa ya. Itu tidak logis ya. Tidak masuk akal, atau sebenarnya tidak dapat diterima dengan akal sehat. Tetapi karena mungkin kita sudah terbiasa, akhirnya bentuk-bentuk kalimat seperti ini menjadi lazim kita gunakan. Tetapi karena sekarang Anda sudah tahu kebenarannya, jadi mulailah untuk mempraktikkan dengan bahasa yang lebih efektif, yaitu bahasa yang lebih logis ya. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai aspek-aspek kebahasaan yang bisa menyusun supaya kalimat menjadi lebih efektif. Lebih dan kurangnya, saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti biasa, apabila Anda menemukan sesuatu yang patut untuk dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk segala masukan, kritikan, dan juga koreksi. Stefani Humena di sini, dan kita berjumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.